Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, kalau Kapolri dan Panglima berkantor di Papua, pertanyaannya adalah begini, saya yakin betul bahwa itu akan memberikan pengaruh positif untuk keamanan di Papua. Pertanyaannya adalah kalau kemudian Panglima dan Kapolri sudah tidak lagi berkantor di Papua, apakah situasi akan tetap aman, akan tetap kondusif, atau nanti jangan-jangan provokator yang diduga ikut bermain di kerusuhan ini memainkan lagi peranannya, bagaimana Bang? Iya, saya kira kan nanti kehadiran Kapolri dan TNI dia akan mengondisikan, mengondisikan keamanan supaya pulih begitu. Yeah. Nah, kemudian pada saatnya setelah dilihat apakah itu dari informasi intelijen atau lihat situasi kemudian sudah relatif aman dan kedepannya juga aman, baru kemudian mereka kan balik lagi ke Jakarta misalnya. Karena itu kalau Panglima TNI mengatakan ya belum tahu berapa lama begitu, Kapolri juga belum tahu berapa lama. Kita lihat situasinya begitu. Nah, dengan seperti itu maka mestinya sudah ada ukuran-ukuran sehingga ketika kedua pejabat di bidang keamanan ini kembali ke Jakarta itu kondisi sudah aman, sudah relatif aman. Saya kira ada standarnya begitu. Pertanyaan berikutnya begini Bang, ketika ada kejadian seperti ini, Panglima dan Kapolri sampai harus berkantor di Papua, beberapa teman mengatakan, oh berarti Papua ini sangat gawat ya sekarang ini. Kita aman tidak di sana? Itu kan munculkan pertanyaan juga Bang. Iya, jadi memang ancaman terhadap Indonesia, demokrasi di Indonesia dan Indonesia dalam arti keutuhannya itu memang dari separatisme, ya dari separatisme. Gerakan ingin memisahkan diri dari Indonesia ya? Iya, nah itu tidak boleh dianggap enteng. Saya kira lebih bagus kita menganggap bahwa kondisi itu berbahaya, tidak aman daripada kita menganggap itu enteng. Saya kira itu lebih penting. Jangan kasih celah begitu ya. Kita karena ingin disebut bahwa kalau begitu Papua tidak aman, kita tidak ingin disebut seperti itu, maka kemudian Kapolri dengan Panglima TNI tidak ke sana. Ya lebih bagus kita antisipasi itu dengan informasi ataupun kemungkinan situasi terburuk itu lebih baik saya kira daripada kita menganggap sudahlah aman-aman saja, daripada nanti orang-orang mengatakan bahwa wah Papua sudah gawat, ya tidak apa-apa begitu. Ya, pertanyaan pertama saya tadi muncul karena di dalam editorial dikatakan bahwa kondisi kemiskinan, kondisi nyata di Papua dan Papua Barat itu relatif menjadi semacam amunisi yang siap meledak. Kalau kemudian tidak ditangani secara menyeluruh, sewaktu-waktu ada provokasi lagi hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita di Papua, kerusuhan ataupun demonstrasi besar ini bisa terjadi lagi. Nah ini bagaimana menyelesaikan masalahnya Bang? Betul sekali, jadi kemiskinan bisa menjadi pangkal ya dari katakanlah gerakan separatisme. Kita pernah diskusikan juga di sini bahwa dalam beberapa kasus pemberontakan dalam sejarah Indonesia itu disebabkan karena kecemburuan ekonomi ditelantarkan oleh pemerintah pusat. Nah karena itu di editorial kita katakan betul-betul bahwa kemiskinan itu harus ditanggulangi di Papua. Itu yang provinsi termiskin ya di Indonesia. Ya 3 provinsi termiskin ya Papua, Papua Barat, NTT begitu kan. Nah, cuma persoalannya ketika di NTT tidak terjadi hal seperti itu kan. Yang terjadi di Papua karena juga faktor historis dan lain-lain begitu. Nah, karena itu memang harus diupayakan untuk makin mengecilkan kesenjangan. Nah, pembangunan infrastruktur yang digenjot sebetulnya dalam konteks itu, karena Papua sudah terlalu lama tertinggal. Tidak mudah untuk segera mengejarnya, karena itu dibutuhkan kesabaran juga dari masyarakat Papua, juga masyarakat Indonesia yang lainnya. Artinya masyarakat Indonesia lainnya jangan juga iri. Kok kenapa Papua itu digelontorkan begitu banyak anggaran? Seakan-akan diistimewakan. Ya memang namanya juga otonomi khusus, ada perlakuan khusus, ada perlakuan spesial. Tetapi itu konteksnya adalah karena sudah terlalu tertinggal jauh begitu loh. Nah jadi kita butuh juga selain pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya tadi pabrik semen dan seterusnya, tapi juga kesabaran juga masyarakat. Ini perlu waktu. Betul. Kalau melihat sosial media, Bang Usman, banyak yang melihat atau menduga kuat bahwa di balik kerusuhan yang terjadi di banyak tempat di Papua kemarin itu ada permainan dari kelompok politik dalam negeri
yang konon katanya adalah bagian dari atau sisa-sisa dari kontestasi pemilu yang lalu. Ya. Kemudian juga ada campur tangan orang asing. Ya. Itu benar apa tidak dan kemudian apa solusinya? Ya, sangat mungkin terjadi ya. Di media sosial itu polisi mengidentifikasi ada 56.000 konten katakanlah hoax begitu, ya, yang tujuannya adalah memprovokasi. Ini bisa dari mana saja, dari luar negeri bisa, dari dalam negeri bisa. Apakah itu karena sisa-sisa kontestasi pemilu kemarin yang kalah tidak puas? Bahkan kemarin juga itu di media sosial beredar informasi ada satu pengurus partai di sana yang kedapatan membawa di kopernya itu bendera bintang kejora, bendera kecil-kecil, jadi seperti untuk berunjuk rasa begitu. Nah itu jadi mungkin sekali terjadi. Nah apa yang kita lakukan tentu saja adalah penegakan hukum, ya penegakan hukum. Termasuk misalnya penegakan hukum itu kan membatasi internet juga. Tadi kita cerita soal media sosial. Dan itu juga berlaku di mana-mana kok. Di negara lain itu juga. Itu bukan pengekangan demokrasi begitu ya? Bukan pengekangan. Ini pembatasan, pengendalian kira-kira begitu. Tidak ditutup sama sekali begitu kan. Dan dalam waktu dekat Pak Wiranto, Menko Polhukam sudah mengatakan akan dilonggarkan kembali begitu. Artinya dikembalikan, dipulihkan seperti sedia kala. Karena memang itu diperlukan. Sama seperti kasus unjuk rasa di depan Bawaslu kemarin itu kan juga 21 dan 22 Mei ya waktu itu juga kan terjadi pembatasan dan hasilnya kita bisa menikmati begitu bahwa eskalasi kerusuhan tidak terjadi secara luas begitu. Jadi yang dilakukan penegakan hukum. Panglima dan Kapolri memang akan menegakkan hukum, memastikan keamanan di Papua. Tapi kalau kembali lagi melihat isi editorial, Bang, masalahnya kan adalah soal tadi ketimpangan, kemudian keterbelakangan, soal perbedaan konon katanya warga Papua yang memang asli dengan yang baru datang begitu, itu yang membuat mereka cemburu atau yang lain-lain. Apakah memang cukup hanya Panglima dan Kapolri yang berkantor di Papua? Apakah misalnya tidak perlu Menteri Sosial di situ juga, Menteri Dalam Negeri di situ juga? Maksudnya seperti apa, Bang? Begini, ini prioritas adalah keamanan dulu. Tadi kan kita sebutkan bahwa betul ada kemiskinan, karena itu perlu pembangunan. Tetapi pembangunan juga tidak bisa dilaksanakan karena kalau situasinya tidak kondusif. Nah karena itu sekarang yang prioritas adalah Panglima TNI dan Kapolri. Nanti setelah itu tadi yang saya sampaikan, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal mestinya ada di Papua, kantornya lebih banyak di Papua, katakanlah seperti itu. Karena khawatirnya begini juga. Bang Usman, kalau sudah tidak panas, orang lupa dengan masalah ini dan akhirnya jadi tidak terbangun juga. Marilah kita lawan lupa itu. Kita selalu mengingatkan dan saya kira ini bagian kita juga untuk mengingatkan nanti ketika situasi sudah aman. Ya seperti Pak Jokowi lah. Ya berapa kali dia ke Papua dibandingkan presiden-presiden sebelumnya misalnya. Itu kan sebetulnya menunjukkan kehadiran negara secara fisik begitu. Nah, kita berharap pejabat di bawah lain yang terkait dengan misalnya tadi kemiskinan, kondisi sosial, keterbelakangan, ketertinggalan itu hadir di sana. Misalnya Pak Basuki itu Menteri PUPR. Itu juga tadi malam kan terbang ke Papua. Salah satunya adalah untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak dibakar dan dirusak massa demonstran kemarin begitu. Jadi hal seperti itu penting dilakukan. Kalau sudah ada di Papua, kemudian konon katanya dalangnya ada di Jakarta sebetulnya, Bang, yang membuat rusuh di Papua kemarin. Ini bagaimana ketika Panglima dan Kapolri ada di Papua, dalangnya ada di Jakarta, yang nangkep siapa nih? Oh ya kan ada di bawahnya Kapolri kan begitu. Ya Kapolri juga tidak akan menangkap orang di sana, tidak mungkin lah. Pasti yang menangkap adalah misalnya Kapolda dan anak buahnya. Maksud saya adalah yang dalang ini tidak akan dibiarkan kan? Ya mestinya tidak dibiarkan ya tidak boleh dibiarkan pada dasarnya ya, tetapi itu kan juga masih sifatnya analisis, rumors. Harus diinvestigasi ya? Iya, harus diinvestigasi, belum tentu benar yang seperti itu. Ini kan gampang hal teori konspirasi lah kita pakai. Tentu saja kerusuhan di Papua bukan kebetulan. Ya pasti ada yang merancang, sekurang-kurangnya ada yang memanfaatkan. Gara-gara kasus di Surabaya dan di Malang. Orang-orang seperti itu yang dituduhkan tadi.
bisa saja, bukan bisa saja, mestinya ada. Tinggal di mana posisinya, apakah benar atau tidak, diinvestigasi sejauh mana keterlibatannya begitu. Jadi harus ada ukuran-ukuran begitu. Tidak boleh karena rumors di media sosial kemudian polisi secara gegabah menangkap dia begitu. Tidak boleh seperti bensin langsung menyambar begitu ya. Baik, nanti kita akan bicarakan bagaimana sebetulnya bisa mengamankan perasaan ketertinggalan itu, Bang. Karena kalau perasaan adil itu sudah ada, saya pikir mau diprovokasi seperti apapun tidak akan mempan. Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV ya Bang Usman, bagaimana melihat dampak dari Panglima dan Kapolri yang berkantor di Papua. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Usman Kansong. Selamat pagi, bagaimana Pak Ikhwan pendapat Anda Pak? Memang kelihatannya berlebihan. Ya, yang kalau Kapolri sama Panglima TNI itu ada di sana berkantor itu berlebihan. Tapi kenapa berlebihan Pak? Memang ya tidak harus begitulah. Tapi ini petunjuk bahwa memang persoalannya besar. Kita harus punya pedoman bahwa Papua adalah NKRI. NKRI itu ya Papua gitu. Lalu yang kedua, bahwa apa yang terjadi ini adalah mengulang pikir kita, memicu bahwasanya media sosial itu begitu besar sekali pengaruhnya. Kemudian begitu cepat rakyat Maluku Papua itu bereaksi tentang itu menunjukkan ada suatu yang tidak beres, bahwa yang namanya otonomi khusus itu tidak berjalan normal itu rupanya. Nah, oleh sebab itu, satu, selesaikan persoalan Malang Surabaya itu, ditunjukkan apa sebenarnya secara hukum. Kemudian yang kedua, akselerasi pembangunan di sana, di Papua. Di Papua. Sebab mereka merasa itu seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi, begitu. Lalu itu yang paling penting. Tapi pembangunan akselerasi di sana harus mempertimbangkan satu, sosio-psikologis, dua, sosiokultural, yang ketiga religiusitas. Nah, inilah yang harus dilakukan. Yang penting harus segera akselerasi pembangunan di sana. Lalu infrastruktur itu betul itu pertama-utama. Tapi berikutnya diikuti dengan kecepatan pembangunan dalam bidang sosial, kesejahteraan. Nah, itulah yang bisa mendiamkan mereka. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Fernando di Jayapura. Pak Fernando, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pak Fernando, di Jayapura sekarang sudah aman kembali Pak? Anda sudah bisa beraktivitas normal atau seperti apa Pak? Ya, untuk di Jayapura hari ini ya keadaan sudah mulai kondusif dengan hadirnya Pak Kapolri dan Panglima di Jayapura. Jadi untuk saat ini ya kami dari Papua sangat berterima kasih sekali dengan kehadirannya beliau-beliau yang ada di Apa dampaknya sebetulnya Pak Fernando yang Anda rasakan dari kehadiran atau berkantornya Panglima dan Kapolri di Papua, Pak Fernando? Dampaknya untuk saat ini saya melihat bahwa saat ini yang sebenarnya tidak dilihat orang, tidak dirasakan orang, yang bahkan semua orang tidak memahaminya, yaitu sebuah perang energi yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Ini perang energi yang memang sangat-sangat luar biasa terjadi. Jadi maksudnya apa ya Pak? Ya, maksud saya bahwa ini aksi yang sedang dilakukan ini adalah sesuatu hal yang sedang ditunggangi. Jadi tidak saja terjadi begitu saja. Dalam arti kalau kita lihat ya persoalan yang terjadi ini kan bisa dibicarakan dengan otak yang dingin. Tetapi kalau sampai sudah terjadi seperti begini, berarti ini ada yang menunggangi semua aktivitas yang terjadi di Papua. Karena untuk orang Papua sendiri untuk saat ini gampang sekali kalau seperti sekam dan api ya. Kalau kita kita dekatkan dengan api itu cepat sekali terbakar untuk orang Papua. Gitu. Oke.
Baik, jadi berterima kasih karena Panglima dan Kapolri ada di Papua. Terima kasih Pak Fernando sudah berpendapat dari Jayapura. Selamat pagi. Di belakang Pak Fernando ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Poli. Silakan Pak Poli. Pendapat Anda, Pak. Usman. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Pertama-tama saya minta apresiasi dulu bagi Pak Presiden yang punya antusias dan perhatian besar terhadap Papua sebagai bagian dari NKRI. Mengapa beliau menugaskan Pak Panglima dan Pastor di Papua? Bahwa menurut saya barangkali analisa, kalau bicara kasus khusus kerusuhan Pak Leo dan Bang Usman, itu tidak apa, saya tidak mengatakan Maluku juga. Tapi Papua punya persoalan berbeda Bang Leo dan Bang Usman. Kan ada intrik-intrik di sana yang memanfaatkan air keruh di sana Papua. Tetapi lepaskan itu dari kita, bahwa perhatian Pak Presiden itu cukup besar ke Papua. Bagaimana otonomi khusus itu mensejahterakan masyarakat Papua. Kalau mengatakan Pak miskin, Pak Usman, saya juga mengatakan Maluku ini miskin keempat Pak, 18%. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah pusat dengan kasus ini, kalau bisa lihat Indonesia Timur ini seluruhnya Pak. Begitu persoalannya. Jangan saja Papua, NTT, Maluku pegang perhatian. Karena sumber daya kita ini cukup besar Pak Usman. Oleh sebab kalau saya berbicara pagi ini, saya berterima kasih Papua itu damai dulu. Supaya kesejahteraan masyarakat berjalan, termasuk yang miskin di Indonesia. Demikian Pak Usman yang saya bisa komentar di pagi ini. Terima kasih. Sangat penting bagi seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi Pak. Pak Poli sangat bersemangat Bang Usman. Kita masih mendengarkan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho, silakan Pak. Ada pepatah yang bijak Pak. Ada pepatah berkata begini, anjing buduk yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Maksudnya ini hukum naluri Pak. Jadi eksistensi kehidupan NKRI ini lebih penting dari segala teori Pak buat kita. Nah, di dalam hal ini Irian ini adalah bagian NKRI yang sangat penting Pak. Dan ini yang sedang digoncang untuk dilepas. Jadi kehadiran Kapolri dan Pangap di Irian ini adalah satu langkah yang tepat dan harus diacungi jempol. Karena apa? Karena di Papua sekarang ini pertarungan bukan hanya kekuatan politik dalam negeri, tapi kekuatan global. Terus terang aja, tindakan keberanian Jokowi ambil 51% Freeport, ini risikonya besar. Bahkan banyak orang nyalahkan. Kenapa? Karena ini menghadapi singa dunia, polisi dunia ini Pak. Jadi Pak Nugroho melihat memang sudah tepat ya kehadiran Kapolri dan Panglima di Papua. Terima kasih Pak sudah berpendapat dari Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia, dan salam sejahtera untuk saudara saya yang di Papua. Ya, silakan Pak Bambang. Kami melihat tidak hanya masyarakat Papua, bahwa masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apabila tidak diintimidasi maupun tidak diprovokasi, maka masyarakat ini kan sebenarnya sudah hidup tenang, damai, sejahtera, dan benar-benar penuh dengan persaudaraan. Jadi saya rasa dimanapun ketika masyarakat itu diprovokasi atau dengan kepentingan tertentu oleh kelompok tertentu, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, ya wajar kalau sampai terjadi kerusuhan seperti itu. Nah, oleh karenanya yang terpenting saat ini Papua sekarang sudah bisa tenang kembali. Ini saya rasa kita juga pantas mengapresiasi kedatangan Panglima TNI maupun Kapolri untuk berkantor di Papua. Kemudian Mas, yang sebenarnya yang sudah lebih luar biasa adalah di era Pak Jokowi ini, Papua ini kan benar-benar sudah dibangun secara fisik prasarana. Nah, ini akan ditingkatkan pada periode kedua nanti adalah membangun manusia seutuhnya. Artinya apa? Benar-benar sesuai dengan visinya Pak Presiden, yaitu membangun SDM yang unggul.
Nah, ini makanya saudaraku di Papua mohon bersabar dan mohon tenang. Jangan sampai mudah terprovokasi oleh pihak yang lain. Baik, itu harapan kita bersama. Pak Bambang, terima kasih sudah berpendapat dari Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda, Bang Usman. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, tadi para pemirsa sudah menyatakan pendapatnya, tapi kita akan coba bertanya dulu kepada staf khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Bung Lenis, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Bung Lenis, kita tahu bahwa Panglima dan Kapolri berkantor di Papua. Kalau menurut Anda sebagai staf khusus Presiden yang juga adalah saudara kita di Papua, ini akan efektif atau tidak? Persisnya seperti apa dampak dari kehadiran Panglima dan Kapolri ini, Bung Lenis? Kalau menyangkut keamanan itu kan institusi negara yang bisa menjawab mengapa dan kenapa itu adanya di Menko Polhukam. Jadi tugas saya hanya bagaimana masyarakat itu tidak anarkis, harus membangun kebersamaan antara satu dengan lain, itu aja. Kalau masalah keamanan itu kan institusi negara yang. Baik, Bung Lenis, maksud saya begini, Bung Lenis. Bung Lenis, Anda sebagai orang Papua asli pasti bisa memahami perasaan dari saudara-saudara kita di Papua. Kehadiran Panglima dan Kapolri berkantor di Papua untuk memulihkan keamanan di sana, itu kalau menurut Anda akan lebih banyak manfaatnya atau jangan-jangan malah memberikan perasaan tidak senang dari sebagian saudara-saudari kita di Papua? Yang mana kira-kira dampaknya, Bung Lenis, kalau menurut Anda? Kalau saya sih, itu saya tidak bisa komentar, cuma saya masukkan. Kalau pantauan saya, baik di Jawa maupun kemarin Papua Barat ini belum ada laporan yang kekerasan yang dilakukan di keamanan. Mungkin ada, tapi kan belum dapat informasi. Berarti jadi mudah-mudahan ya kalau memang pantau masyarakat sana memang untuk keamanan Pak Kapolda dengan Pak Panglima ke sana, mungkin saya lebih minta mempertahankan yang jiwa pelayanan itu, jiwa pelayanan, tegakkan hukum, mungkin itu. Tapi kalau untuk masalah di penyelampannya dan sebagainya, saya tidak bisa komentar. Itu kewenangannya ada Menko Polhukam. Saya hanya menyampaikan pantauan saya setelah karir ini. Justru sekarang ini di Jawa ini semua Kapolda, semua masyarakat, semua ajak anak-anak Papua bernyanyi, berdansa, sudah bersama-sama untuk membangun komunikasi. Itu aja saya bangun di Papua. Jadi mudah-mudahan di Papua itu bisa seperti yang pertahankan pihak keamanan masyarakat walaupun ada kekerasan, tapi bagaimana menanggapi hal ini. Terus jiwa melayani, jadikan jiwa melayani, jiwa mengasihi. Dan saya tidak mau dengar lagi antara dari masyarakat dengan aparat Unpentro. Itu harus kita jaga kebersamaan. Itu terima kasih. Cuma itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Lenis Kogoya, staf khusus Presiden untuk Papua. Selamat pagi. Kita berharap memang bahwa kehadiran Kapolri dan Panglima membawa kepastian keamanan di sana. Nah, tapi tadi beberapa pemirsa, Bang Usman, ada yang mengatakan, tadi Pak Ikhwan mengatakan, wah itu berlebihan kalau hadir di sana. Itu bagaimana, Bang? Iya, tapi ada Pak Fernando ya. Ya, Fernando di Jayapura. Di Jayapura, orang Papua asli. Yang tinggal di sana. Dia merasakan positif kehadirannya. Jadi saya kira ukurannya itu sajalah begitu. Jadi apa yang tadi ditanyakan dengan Pak Lenis tadi itu juga sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Fernando. Jadi kehadiran Kapolri dan Panglima TNI membawa manfaat bagi situasi keamanan di Papua. Pak Iwan tadi juga menyoroti hal yang menarik, Bang Usman, terkait dengan peran media sosial yang ternyata kelihatannya sangat berperan banyak di sana. Ini bagaimana, Bang? Iya, saya kira
itu banyak penelitian ya yang menyebutkan bahwa media sosial itu selain baik bagi demokrasi ya karena dia bisa mendorong transparansi dan partisipasi, tetapi dia juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrem ya untuk mendorong terjadinya kekerasan, ya separatisme, radikalisme. Nah, jadi perannya itu memang bermata dua, ya tinggal lagi negara ya punya kewenangan untuk memperlebar yang ruang demokrasi tadi, tapi mempersempit ruang untuk radikalisme dan ekstremisme. Dan pembatasan media sosial atau internet di sana itu dalam rangka tadi itu, ya membatasi ruang bagi tumbuhnya separatisme, keinginan untuk referendum, ya, dan juga berita-berita bohong katanya ada 7 warga di mana meninggal, padahal tidak benar itu. Yang meninggal justru aparat keamanan kan begitu. Nah itu juga saya kira penting dicermati dan langkah yang diambil Kemenkominfo so far ya bagus, asalkan tidak terus-menerus saja begitu kan. Ini kan sudah dipulihkan hari ini mestinya. Masalah Papua ini juga tidak lepas menurut beberapa pihak dari kurangnya keterlibatan ataupun peran aktif dari para pimpinan lokal, baik kepala daerah formal ataupun juga mungkin kepala suku, karena katanya ada semacam gap antara elit dengan rakyat kebanyakan. Bagaimana itu, Bang? Iya, saya kira ini ya bukan lagi rumor tapi sudah pengetahuan umum. Ya. Dan kita tahu bahwa pemuka masyarakat lokal itu penting sekali ya untuk banyak hal lah, ya, termasuk dalam konteks menjaga situasi agar tetap kondusif. Nah perannya sangat diperlukan. Bahkan bisik-bisiknya itu kan pejabat Papua lebih banyak berada di Jakarta, katanya seperti itu. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi saya kira apapun itu adalah warning buat pejabat lokal ya agar elit itu ya peduli dengan rakyatnya. Ya, kemudian tadi soal pendatang dengan penduduk lokal itu memang ya namanya pendatang dia pasti akan bekerja lebih keras biasanya begitu. Daya juangnya berbeda dengan penduduk lokal. Nah, jadi saya kira justru kita menginginkan bahwa kehadiran pendatang itu juga memacu semangat daya juang dari penduduk lokal sehingga ya tidak ada ketimpangan lah seperti itu. Ini kan yang gawat kalau misalnya penduduk lokal itu santai-santai, kemudian penduduk pendatang itu bekerja keras, tetapi dia cemburu. Ini kan yang nggak benar begitu. Nah saya kira keseimbangan itu harus dijaga. Ya keseimbangan antara lokal dengan pendatang, kemudian antar elit dengan rakyat itu harus dijaga. Termasuk yang tadi itu. Ya sedangkan kita saja mendorong pejabat pusat, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial untuk ada di Papua. Tetapi kenapa elit lokalnya, pejabat lokalnya justru katanya ini, sekali lagi katanya, malah tidak ada di tempat. Begitu. Ini kan paradoks, ironi begitu. Setelah Panglima dan Kapolri berkantor di Papua, apa tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan dan juga biar terasa dampaknya, Bang? Ya, saya kira Kapolri tadi di sana untuk 2 hal. Nomor 1, memberi rasa aman. Memberi rasa aman artinya terkait dengan penegakan hukum. Ya, kemudian yang kedua adalah berdialog dengan masyarakat. Ya, berdialog dengan masyarakat. Nah, dialog inilah yang sangat penting. Dialog bukan hanya bicara satu arah begitu, tapi 2 arah, mau mendengar juga. Dan bukan hanya menampung ya? Iya, betul juga. Berdialog juga artinya kita berbicara bahwa betul-betul pembangunan akan dilaksanakan di Papua, peningkatan sumber daya manusia tadi seperti penelpon dari Jawa Timur tadi itu ya, itu mengatakan bahwa SDM penting ya. Anak-anak Papua banyak kok yang disekolahkan di Jawa. Nah kasus di Surabaya dan di Malang itu kan sebetulnya dalam anak-anak Papua yang disekolahkan di Jawa, membangun manusianya, tetapi yang terjadi kemudian ya katakanlah sekurang-kurangnya ditunggangin lah itu seperti itu. Nah, jadi saya kira yang dilakukan berikutnya adalah ya betul-betul melakukan pembangunan sosial, infrastruktur dan lain-lain setelah kondisi keamanan pulih.